Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Pertama dan utama sekali, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat memberikan kesempatan ini untuk berdiri di atas panggung ini, podium ini. Saya tahun 80-an dulu, Pak Nakil, saya sering bersandar di dekat itu tuh. Jadi kalau terlambat sedikit aja nggak bisa, kena penuh ya. Mudah-mudahan hari-hari selanjutnya nanti bisa penuh masjid ini dengan jemaah insyaallah ya. Ya, tahun 80-an, tahun 90-an saya rutin salat Jumat dan salat tarawihnya di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Dan saya dulu, Pak, sering belajar dengan Buya Rahdin Rahman Ramli Ade, dan pertama saya belajar dengan Ketua Umum Muhammadiyah, Pak. Ini gurunya nggak besar juga, cuma karena ilmu gue terbatas loh, yaitu dengan Buya Mali Ahmad. Beliau setelah pensiun dulu, Pak, jadi Ketua Muhammadiyah Indonesia, karena dulu anaknya ada membuat pesantren di Malibo Anai, namanya Rusdi Malik, Tamatan Mesir, sampai beliau akhirnya meninggal kan di rumah sakit Asia ya. Saya waktu beliau meninggal sempat hadir. Nah, ini kita lihat, ini belajar akidah sama beliau. Tapi sudah lama, Pak, sudah 30 tahun lebih. Kita lihat seperti itu. Ini kenang-kenangan. Pada malam hari ini saya berdiri di depan bapak-bapak, bukan lebih baik. Di sini ada guru kita Pak Ibnu Akil, ya, para ulama cerdik pandai yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semuanya, terutama mengisi dalam bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama sekali tentu kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan tahun 1444 ini. Dan tentu kita berharap juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini memang kita bisa mencapai goalnya atau targetnya. Nah, pada malam hari ini, karena baru malam kedua ya, saya sedikit membahas tentang target Ramadan itu sendiri. Mungkin tadi malam sudah disampaikan, kalau sudah minimalnya adalah mengulang-ulang lagi, karena kaji ini kan ada yang baru sebenarnya, diulang-ulang, sehingga nanti dengan sering kita mengulangnya, insya Allah kita semakin dekat dengan Allah, amal kita semakin mantap, kita keimanan kita, ketakwaan kita juga semakin mantap,
sehingga kita siap menghadapi semua tantangan dalam kehidupan ini dan juga siap menghadapi kapanpun Allah memanggil kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat ayat-ayat tentang Ramadan ini ayat ini kalau kita lihat sebabun nuzulnya itu kan turun bulan Sa'ban, yaitu tahun kedua Hijriyah. Ya, bulan Sa'ban. Sa'ban artinya persiapan. Ini Rasulullah SAW bisa memberikan wawasan kepada para sahabat, pada kaum muslimin pada waktu itu, agar Ramadan ini memang bisa tercapai target-targetnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan ini, mulai dari 183 sampai 187, ada 3 sebenarnya target dari Ramadan itu. Yang pertama yaitu meningkatnya atau peningkatan ketakwaan kita secara pribadi atau secara personal. Inilah bekal kita nanti menghadapi setelah Allah memanggil kita. Yang kedua adalah ketakwaan sosial. Kalau ketakwaan pribadi tadi adalah hablum minallah, ketakwaan sosial ini adalah hubungan sesama manusia. Jadi keimanan kita secara pribadi itu harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu terbentuknya pribadi yang pandai bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mungkin saya tidak panjang lebar, beberapa menit saja, mungkin lebih kepada bagaimana kita meningkatkan ketakwaan personal ini atau pribadi ini, sehingga nanti kita memang siap ya dipanggilkan oleh Allah kapan, di mana saja. Karena bagaimanapun Allah katakan bahwa kita ini tidak hidup selama-lamanya di dunia ini, tidak selama-lamanya. Kita juga tidak tahu kapan, di mana, berapa umur kita. Tapi yang paling penting buat kita itu adalah bekal kita. Bekal kita. Ya, untuk menghadapi nanti hanya 2 tempat. Tempat itu salah satunya dipilih, bisa surga, bisa neraka. Nah, tentu kita siapkan menjelang kita masuk kepada yaumil akhir, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan neraka atau neraka. Tentu ada masa transit yang kita sebut dengan alam barzah, yaitu alam kubur. Tentu semuanya itu bekal harus kita siapkan dari sekarang. Nah, kita lihat puasa selama bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan ini dirancang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala agar potensi takwa dalam diri kita itu muncul. Karena Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa dalam diri manusia itu ada 2 potensi, potensi fujur dan potensi takwa. Ini kita lihat. Tapi dengan masuknya bulan Ramadan ini, Allah sebenarnya merancang kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang beriman, iman dari yang rendah sampai setinggi-tingginya, itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bekal kita untuk menghadapi yaumil akhir nanti. Tentu bekal yang paling utama adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyaklah kamu melakukan bekal atau berbekal-bekallah kamu, karena bekal yang paling utama itu, paling baik itu adalah takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini ayatnya sendiri 183 ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita meningkatkan potensi takwa kita secara pribadi. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, mulai dengan panggilan secara umum. Sudah itu Allah perintahkan kita untuk puasa. Kalimat puasa yang digunakan di sini bukan saum, tapi adalah asyam.
As-siyam, bukan saum. Kalau saum itu adalah menahan secara umum, tapi kalau as-siyam itu adalah menahan dengan aturan main yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari niatnya, mulai dari rentang waktunya, mulai dengan amal-amalnya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apabila kita mampu melakukan siam ini dengan baik, ya kan, insyaallah kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun, yaitu ketakwaan secara personal atau pribadi kita, meningkat kualitas ketakwaan kita dengan puasa ini. Kenapa? Karena siam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama siyamul junnah yastajinnu bihal abdi minan nar. Ini sesungguhnya puasa itu, as-siyam itu adalah perisai, ya, perisai agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Kenapa kita tidak masuk dalam neraka? Berarti selama kita di dunia ini kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat dalam ayat-ayat puasa ini, Allah menggambarkan kepada kita yang mau mengejar rahmat Allah ini, mau meningkatkan kualitas ketakwaan kita, di bulan sebulan puasa ini, mulai tadi malam ya, mulai tadi malam sampai nanti hari ke-29, itu Allah mengajarkan kita, mengajakkan kita agar kita ini mengurangi potensi tidak baik kita dan menonjolkan potensi baik kita. Nah, ini kita lihat. Jadi apabila kita banyak melakukan potensi amal-amal baik kita, itu disebut dengan hasanah. Ya, itu disebut dengan hasanah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan satu saja, ada pahala dari Allah. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 160, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu hasanah kebaikan, itu dapat pahalanya 10. Nah, 10, Pak. Jadi kita salat Isya tadi sudah dapat 10. Nah, kita lakukan puasa dapat juga berlipat-lipat. Apalagi puasa, kan Allah katakan ana ajribihi. Takaran puasanya, takaran pahalanya Allah langsung yang memberikan. Nah, maka itu mari kita berlomba-lomba ini mengambil momen dan meningkatkan amal kita selama bulan Ramadan ini, sehingga ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja amal-amal utama? Tentu yang utama adalah salat. Ya. Tentu salat yang dimaksud di sini meningkat. Yang dimaksud dengan meningkat ini adalah yang sunatnya. Kalau selama ini di bulan Ramadan kita hanya salat 5 waktu saja di rumah, sekarang kita buru, yaitu salat berjamaah. Apalagi salat berjamaah Isya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat jamaah Isya di masjid, dia sama dengan salat, ibadahnya sama dengan setengah malam suntuk. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya sama dengan, yaitu semalaman suntuk dia beribadah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, itu akan ditingkatkan oleh Allah pahalanya. Ya, mari kita memperhatikan kualitas sholat kita, dan kita tahu juga bahwa yang pertama nanti diperiksa di yaumil akhir juga sholat.
Ya, yang pertama yang diperiksa di yaumil akhir nanti adalah salat. Apabila salat kita bagus, dalam sebuah hadis dikatakan, apabila salat kita solihah, bagus, maka nanti kita sukses, kita berhasil. Apabila salat kita rusak, maka kita merugi dan kita gagal. Itu kita akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka jahanam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kedua, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak yang menceritakan ada dua amal yang paling dominan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah digelar oleh sahabat adalah ajwan nas, yaitu orang yang paling dermawan, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Dan banyak juga hadis yang mengatakan apabila kita memberikan pembukaan kepada orang lain, justru kita mendapatkan pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Kalau kita pernah sholat misalnya umrah di bulan Ramadan di Mekah atau di Madinah, nah, kalau tidak perlu kita menyediakan perbukaan, kita cukup berjalan saja di depan rumah itu. Mereka seperti orang menggalih di pasar, menyojo perbukaan, tidak dibeli, Pak. Ya, tidak dibeli. Begitu mereka. Ya, tentu kita harapkan juga karena kita menginginkan meningkat ketakwaan kita, maka kita juga menyiapkan infak terbaik kita. Nah, tadi pengurus sudah menjelaskan bahwa setiap malam ada 1.800.000, Pak. Nah, sudah itu ada lagi paket Ramadan. Nah, ambo 110 dulu, Pak. Nah, ambo daftar 10 dulu. Nah, kok ada rezeki kok ditambah le. Satu paket berapa tadi? 200. Berapa? 250. Nah, satu paket 10 paket dulu, Pak. Mudah-mudahan nanti kita tambahkan ada rezekinya. Ya. La in sakartum la azidannakum. Ya, tanda syukur kita punya uang kita infakkan. Ini kita lihat. Nah, sehingga nanti kita diberikan perhatian dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ternyata selama bulan Ramadan ini Rasulullah sangat luar biasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai Jibril pun turun untuk tadarus. Ya, tadarus. Tentu apabila kita mau menumbuhkan posisi takwa yang ada dalam diri kita, kebaikan yang ada dalam diri kita, berarti mulai tadi malam kita sudah membuat program bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, minimalnya ada 3 model interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama qiraah. Kalau ilmunya namanya ilmu tajwid, tapi qiraah di sini membaca. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini sudah membuat program minimal ya bulan Ramadan ini bisa 1 kali khatam Quran, ya, minimal. Nah, kalau 1 kali berarti tadi sudah 1 juz itu. Kita lihat rata-rata Quran ini, Bapak-bapak, Ibu, itu 1 juz 10 lembar. Ya, rata-rata 1 juz 10 lembar. Kalau kita membuat perencanaannya misalnya sebelum sholat, setelah sholat, berarti kita sholat 5 waktu. Berarti 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sebelum sholatnya. Berarti 2 lembar kali 5, itu sudah 1 juz. Atau bisa kita atur subuh, misalnya sudah sholat subuh kita baca setengah juz,
nanti sudah tarawih setengah juz, akhirnya sudah satu juz. Tentu kita yang tahu kesibukan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, Quran ini mujizat Allah. Kalau kita membaca bernilai ibadah. Alif lam mim saja ibadahnya, pahalanya sudah disediakan oleh Allah. Minimal satu huruf itu 10. Dalam bulan puasa ini mungkin ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mau program diri kita untuk membaca Quran. Ya, karena Quran ini diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pilih nanti siapa yang paling baik berinteraksi dengan Quran. Boleh Bapak-bapak, Ibu lihat nanti di dalam surat 35 ayat 32 ada faminhum zalimun li nafsihi. Mereka berinteraksi Quran tapi mencemeh Quran. Ini buatan apa macam gitu kan. Ada muktasid, pertengahan aja, tidak ada perubahan pada diri. Tapi kita ingin adalah wa minhum sabiqun bil khair bi isnillah. Ada perubahan dalam diri kita. Ya, tentu mulai dengan membaca. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca sebenarnya kita ingin tahu. Enggak mungkin kalau kita membaca tidak ingin tahu apa beritanya, apa informasinya. Islam ini luar biasa, Bu. Luar biasa ini. Quran ini luar biasa. Memberikan arahan kepada kita. Hidup di dunia ini juga memberikan informasi kepada kita apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia dan apa yang harus kita siapkan di dunia ini. Jadi kita membaca, kalau kita sudah mau membaca, walaupun ini bahasa Arab ya, membaca saja dulu itu sudah mendapat pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita tingkat lagi supaya kita tahu masuk kepada tilawah. Tilawah artinya pengkajian, memahami. Kalau seandainya kita tidak bisa, kita belajar ya Ustaz. Ya berguru Pak. Ya nak. Nah, kalau tidak ada waktu dibali buku tafsirnya. Ya kan? Dibaca buku tafsirnya. Ya. Itulah yang awak lakukan Pak Ustaz. Kalau segi pendidikan awak basic awak fisika. Ya, basic awak. Tapi awak mau belajar gitu. Ya kan? Datang ke ustaz-ustaz awak, ya kan, baiknya lah masih muda dari awak karena ilmunya lebih dari awak. Kalau ada doktor kan lebih dari awak itu. Nah, ini kita datang ke rumahnya, kita belajar gitu ya. Atau kita hadir di majelis-majelis ilmu kita lihat. Sehingga kita paham apa yang kita baca. Nah, yang terakhir tentu kita berharap menghafalnya, tahfiz, menghafalnya. Ya, kan tidak mungkin juga kita bawa Quran ini kemana-mana ini, ya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita hafal, kita paham, kita bisa dikontrol oleh Al-Quran dan Sunnah sehingga kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan hasanah kita, sayiatnya kita jauhkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita banyak melakukan kebaikan, pertama ditambahnya pahala oleh Allah, yang kedua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang puasa. Man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Nah, kalau kita benar puasa kita hari tadi, ya benar kita niat kita karena Allah sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosa kita sebelumnya sudah dia hapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk malamnya lagi, mangqama Ramadan. Barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah, salat tarawih, baca Quran, witir, nanti tahajud dan lain-lainnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi, akan diampuni juga dosa
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan hasanah yaitu ada dua manfaatnya. Pertama, menambah pahala kita. Yang kedua adalah menghapus dosa kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yuzhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, baca Quran tadi satu huruf 10. Kalau kita baca satu juz, berapa huruf itu? Banyak hurufnya. Berarti pahalanya kali 10 aja. Luar biasa. Berarti dosa-dosa yang kita lakukan itu langsung ditipek oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak kepada diri saya dan kita semuanya, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dengan sungguh-sungguh beramal soleh, ya beramal soleh selama bulan Ramadan, baik siang hari maupun malam hari. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan Allah memberikan rahmat kepada kita. Inna rahmatallah qaribun minal mu'minin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kita merenunginya, yang paling yakin kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Jika perlu bersungguh-sungguh, karena kita belum tahu apakah kita setelah Ramadan ini masih hidup atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap saja bahwa Ramadan bulan ini adalah kesempatan terakhir diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menyiapkan bekal kita secara maksimal. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.